Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ceritane kita ini kemarin rungkat ya, asli rungkat. Hawa ini adem, ngereyes, udan wae, ditambah apa ya? Ditambah ya, kuilah mungkin aku kurang bersyukur teman-teman. Mungkin aku lagi kurang bersyukur tadi Prasido sambiat ndak dosa. Nek sambat ki isin, soalnya piye ya? Aku sing biasane nyemangati kanca-kanca iki kan aja sambat malah kene arep sambat. Is penting tetap sabar teman-teman. Tetap sabar walaupun kondangan terus ya. Tapi ya banyak kok teman-teman yang prestasi ya begitulah teman-teman, namanya dunia itu berputar ya. Jelas tetap apa ya, semangat, tetap sabar, tetap ikhlas. Masya teman-teman ini yang belum prestasi ini belum diberikan gajo-gajo yang prestasi yang stabil, tapi dari situ teman-teman bisa belajar mengkondisikan, dalam artian merawat burung dengan ikhlas, dengan sepenuh hati ya. Jadi teman-teman tuh tahu kondisi burung, oh ini seperti ini, tak rawat seperti ini kok jadinya seperti ini kan, seperti itu. Oh ini burung udah prestasi, tak rawat kok malah trouble kan, seperti itu ya. Terus oh ini burung trouble, tak rawat kok jadi prestasi. Jadi semua itu ada timbal baliknya teman-teman, saya jelas ngono. Dari kegagalan kan teman-teman dapat pengalaman seperti itu ya. Banyaklah ya pengalaman ataupun apa ya, kalau bisa dibilang tuh momen-momen mumet sepaneng yang jelas ya. Banyaklah teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi, namanya apa ya, kita hanya bisa berusaha. Dijelaskan seperti itu. Kadang-kadang kita berusaha berbuat baik pun tetap masih disalahkan. Seperti itu. Cuma ya namanya berusaha ya, gagal mencoba lagi, jatuh bangun lagi. Seperti itu kocok-kocok. Tapi sebelumnya jangan lupa nyeruput kopi dulu teman-teman. Mak piar. Sambil ngopi sambil santai ya. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman bermain burung ya. Ada yang dikasih prestasi, ada yang dikasih kondangan seperti itu ya. Namanya kita mencoba memaksimalkan, walaupun 3 kali prestasi tapi memang belum maksimal ya, apa dikata memang belum maksimal, saya katakan belum maksimal. Karena apa? Belum stabil di angka 1 teman-teman. Nih piagamnya. Nah itu tadi termasuk apa ya, ibaratnya burung ini udah, bukan burung ini sebenarnya Om ini udah sering prestasi, tapi beliau ini memang seneng banget mencoba. Jadi dari kegagalan itu dia itu seneng mencoba yang jelas. Dan jarang banget dengar kata-kata mengeluh. Seperti itu. Jarang banget dengar kata-kata mengeluh. Ya, walaupun hanya info burung ini belum bisa kerja maksimal ya, apa boleh buat ya, walaupun dapat piagam 135, tapi memang belum maksimal teman-teman. Jobik itu memang agak-agak kalau bisa jalani jobik minimal lah juara 1-2 kali, juara 2-1 kali ya, minimal itu ya, insya Allah kedepannya bisa stabil seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, kalau udah prestasi, apalagi yang rawatan mandi jemur, saya saranin sih tetap lombakan seperti itu untuk cucak hijau.
Jangan prestasi sekali mau simpan lagi, besok nggak bakal stabil teman-teman. Namanya burung, apalagi cuaca ini kan hujan, musim hujan, terus panas sebentar tiba-tiba hujan lagi. Jadi burung ini, apalagi yang burung-burung rawatan mandi jemur ini agak-agak ngerawatnya ini agak-agak, bukan masalah burungnya galau, orangnya yang galau. Ini mau dijemur apa enggak, seperti itu kan. Terus ini tuh mau dimandikan atau enggak, apalagi posisinya rawatan biasa itu mandi jemur. Karena sering hujan ya, alangkah baiknya kalau memang sering hujan, sempatkanlah kalau memang ada panas dijemur. Ya nggak usah lama, ikutin aja. Kalau memang bisa jemurnya itu bisa seperti biasanya itu lebih bagus. Tapi kalau memang dirasa mendung, pas kita lagi jemur terus tiba-tiba mendung, ya udah angkat, kerodong lagi. Jangan lupa cari tempat yang sekiranya hangat. Syukur ya kalau ini ya di dalam rumah ya lebih hangat, karena di luar rumah mungkin kalau hujan itu kan adem, bawa masuk ke depan rumah, ke dalam rumah, ataupun ya sekitaran yang tidak terkena angin langsung lah. Burung ini kalau kita ngomong masalah pengondisian ataupun penempatan keseharian ya, ada yang mengatakan cari sirkulasi udara yang bagus, dalam artian ada angin sepoi-sepoi dan lain sebagainya, tanda kutip ya, perlu digarisbawahi teman-teman. Burung yang ditempatkan di tempat seperti itu itu hanya burung gacoran. Nah, kalau untuk ngomongin masalah menggacorkan itu bagus ditempatkan seperti itu. Tapi kalau apa ya, burung lomba khususnya rawatan mandi jemur itu tidak boleh kena angin-angin seperti itu. Karena apa? Bulunya itu rawan ngembang, karena kan kita suplai extra fooding terus. Ibaratnya gini teman-teman, posisi burung kondisi badan panas ya kan, kita angin-angin panas itu kan, dia kan ngangken, ketika kena angin dia akan mekar. Normal nggak? Ya normalnya memang seperti itu, cuman kalau bisa jangan kena angin-angin. Makanya kalau aku sendiri kalau habis jemur nggak pernah tak angin-angin kan. Habis jemur kita angkat, kita teduhkan, bukan angin-angin ya, teduhkan, itu pun di bawah. Saya nggak pernah yang namanya pasca jemur itu terus tak cantelin di angin-angin, nggak pernah. Itu versi saya. Kalau memang teman-teman ada yang di angin-angin kan ya monggo ya kan. Ini versi saya. Jadi ketika setelah kering, mangap, anteng, selesai mandi jemur ya, pastikan burung udah selesai nyisir, angkat, ademkan di bawah. Dia kan otomatis masih mangap ya, masih mangap. Dan usahakan hadapkan yang free ataupun kosong seperti ini. Hadapkan seperti ini. Contoh, ini kan saya menghadap teman-teman ini ya. Burung tak depin ke sini, ke saya dan ke tembok. Saya nggak pernah, dia itu nggak pernah tak hadapkan ke pandangan yang luas. Karena apa? Ketika hadapannya itu dirasa luas, pandangannya itu luas, burung cenderung riskan. Karena apa? Kalau untuk ngomongin burung lomba ya kan, dia emosi tinggi, posisi panas, settingan tinggi ya kan, otomatis tingkat emosinya itu tinggi. Ketika sekelebatan ada burung gereja, burung apa, dia langsung gelisah, naik turun ya kan, naik turun. Kadang kalau ya teman-teman gak usah jauh-jauh lah ya, umpamanya kita lagi jemur nih, ada burung gereja datang deketin, dia itu langsung turun, seseorang dia tidak mau diganggu. Makanya saran saya kalau punya cak hijau yang rawatan mandi jemur khususnya, kalau memang nggak main untul ya, hindari burung-burung kecil, burung-burung yang sejenis, burung-burung lain, lebih baik disendirikan. Seperti itu. Boleh kalau memang lebih dari satu ya dihadapkan ke tembok. Hadapkan ke tembok ya kan. Pokoknya jangan dihadapkan ke pandangan yang luas. Dari paskan jemur di bawah ya kan, nggak usah diangin-angin. Jadi
Kalau saya pribadi itu buka itu memang seperlunya, pas jemur, pas ngademin, udah kerodong, nyantel. Ketika naik di cantelan itu tak kerodong. Karena apa? Menurut saya pribadi, dia bunyi di rumah itu sudah sangat, untuk saya pribadi ya itu sangat rugi. Kenapa? Kamu lebih baik di rumah tidak bunyi, tapi di gantangan bunyi. Itulah, yaitu keyakinan masing-masing ya. Kalau versi saya seperti itu. Boleh ngeriwi, tapi nggak usah gacor, nggak usah kenceng. Itu lebih bagus. Murai batu pun sama. Makanya murai batu yang on itu, ketika dia dengar suara burung lain, merasa terganggu, dia pasti juga mencak-mencak, ya kan? Ataupun suara yang mengagetkan, dia pasti mencak-mencak. Seperti itu. Boleh dikerodong, tapi kalau bisa resletingnya dibuka dan dia itu masih ada pandangan sedikit keluar. Seperti itu ya. Jangan dirapet. Kalau dirapet cenderung dia itu was-was. Kenapa? Satu ya, burung ketika di dalam kerodong itu kalau ada suara yang istilahnya kencang, dia langsung teriak-teriak, kaget, ya kan? Ya itu tadi, dia itu was-was. Was-wasnya gimana? Contoh ya teman-teman. Teman-teman dimasukin dalam sangkar, di kerodong rapat, ya kan? Di luar itu seperti contoh lah, ada ancaman apa? Suara ancaman seperti itu. Pastikan jenengan itu was-was kan, di dalam itu was-was. Gak usah di dalam kerodong, di dalam rumah. Rapat, nggak tahu luar itu seperti apa, kondisi luar itu sedang ada apa, tapi di luar itu rame. Pasti kalian tuh was-was, udah bolak-balik. Dengan pengen lihat nggak bisa karena rapet kan, seperti itu. Nah, burung-burung yang kenapa kok burung-burung yang istilahnya perawatan mandi jemur itu cenderung penyakitnya awalnya itu matung. Jadi begini, matung itu sebenarnya kehabisan power, kehabisan, bukan ya bisa dibilang tenaga ya, ataupun power lah lebih tepatnya. Karena apa? Dia itu ngangken seharian itu ngangken. Di samping kerodongnya tebel, dia itu was-was. Tak kan kemarin udah tak kasih contoh ya. Teman-teman ibaratnya macul di depan rumah ya, kena terik matahari, pandangan luas, ya kan? Macul seharian ya. Capeknya itu mungkin ya karena bener-bener kerja nyangkul ya. Tapi teman-teman nih ya, yang sekiranya nggak usah kerja, teman-teman ditaruh di atas gedung, di istilahnya ada jembatan besi ya, teman-teman naik di atas jembatan besi itu, rasa takut, rasa was-was, ya kan? Itu sangat-sangat menguras energi daripada teman-teman yang memang cuma real nyangkul. Seperti itu. Makanya kalau ngangken setiap hari, ya berhari-hari, lama-lama kok matung, rawatan mandi jemur kok matung om. Itu tadi. Satu, di sekitar apa ya, di sekitar tempat dia, keseharian dia itu pasti ada pengganggu yang bisa dibilang ya menjadi apa ya, hal-hal ada yang mengganggu lah, yang jelas seperti itu, mengganggu konsentrasi, mengganggu istirahatnya, seperti itu. Saya dulu tuh pribadi ya narok cucak hijau itu memang tak jauhkan dari burung-burung lain, entah di bawah pohon, entah di belakang rumah yang tetap panas ya, tetap kondisi memang panas. Cuman dia itu cenderung apa ya, santai, panas tapi santai. Padahal di tetangga-tetangga saya itu banyak burung-burung cucak hijau. Ketika maghrib pas pemberian extra fooding, wah yang lain tuh ngerol-ngerol, yang tetangga itu ngerol-ngerol isian sak kebun. Sian kapas tembak, mesin jahit, mesin traktor keluar semua. Punya saya nggak, sama sekali nggak bunyi. Tapi ketika dilombakan pasti bunyi seperti itu karena nggak ngangken.
seperti itu sangat-sangat mengganggu ya, khususnya cucak hijau. Mungkin kestabilan, kenapa kok main cucak hijau itu nggak bisa main bersesi-sesi, punya Om Rio kok pernah bisa sampai 7 sesi 8 sesi ya. Ya itu tadi pengondisian teman-teman, namanya burung mewah, burung bagus ya, bisa dikatakan burung bagus, burung mewah kan prestasinya terus stabil ya. Saya nggak membagusin burung saya pribadi, ini sekedar sharing pengalaman ataupun untuk menjadi acuan semangat teman-teman ya. Jadi ya memang seperti itu, silahkanlah kalau memang kurang yakin, kurang percaya, teman-teman main ke tempat burung-burung mewah yang punya burung-burung mewah, kayak mungkin sesekali ke tempat apa ya, murai batu lah contohnya, Om Prio ataupun Umi Kasum ya, pasti dia itu sendiri burungnya, disendirikan, nggak pernah itu. Bahkan mereka mungkin ya sangat-sangat anti dengan suara burung-burung lain, agak jauh penempatannya. Kalau burung-burung kesayangan ya seperti itu, nggak mau disatukan, itu nggak mau, pasti narung. Begitu juga cucak hijau, pas lagi zaman-zamannya gerojokan sewu, terus sekarang mana burungnya, gambarannya hilang kan. Hilang ditelan bumi ya, itulah. Padahal ya namanya apa ya, burung kalau memang lagi bagus bagus, kalau lagi ngadat ngadat. Cuma kan kita antisipasi, daripada istilahnya sebelum ngadat kan lebih baik kan antisipasi gimana caranya biar burung pas lagi mabung, pas lagi drop itu gimana pengondisiannya. Semuanya itu sangat berpengaruh teman-teman, nggak cuman posisi bulu rapi, badan enak ya kan, terus perawatan bagus tapi kok nggak mau jalan ya, coba dicek ataupun dikontrol keseharian. Yang menentukan itu memang pertama perawatan, yang kedua extra fooding, yang ketiga itu harian. Kalau masalah settingan itu udah umum lah, udah umum teman-teman. Settingan ada yang mengatakan settingan kenyang, ada yang mengatakan settingan lapar. Kalau kenyang itu burung nggak pernah dijemur, tapi kalau settingan lapar burung sering dijemur. Karena gini, ketika kita posisi adem ya kan, makan nutrisi enak terus ya kan, itu timbullah emosional yang memang secara alami ya dari pakan. Tapi kalau kita main jemur itu sedikit extra fooding saja udah menyulut emosi seperti itu. Contoh lah, orang yang kerjanya ibaratnya di outdoor, kerja capek ya kan, dia cenderung gampang emosi, itu pasti. Tapi kalau yang kerjanya di dalam kantor santai-santai, dia pasti penyabar. Coba, tapi kalau diadu ya jelas tetap real lah teman-teman. Rawatan pekerja dan rawatan mandi jemur itu kalau sama-sama top perform, itu tetap yang mandi jemur itu yang memang unggul. Dia materi banyak. Kalau rawatan pekerja itu cenderung, kalau cucak hijau itu hanya ngerol, besetan, ngerol, itu bukan isian sih kalau menurut saya pribadi. Kalau yang bisa ngeluarin isian itu hanya rawatan mandi jemur. Jadi untuk rawatan pekerja kalian mau masterin gereja tarung, mau masterin tengkek, itu jadinya itu pasti besetan. Seperti itu, besetan ya kan. Tapi kalau rawatan mandi jemur mau master ya jadi, kecuali murai batu. Kalau murai batu kan memang burung apa ya, single factor ya, bukan koloni ataupun semi koloni. Dia memang narung, nggak samain jemur juga narung, bahkan nggak dijemur aja kadang ngelowo kan, ngelowo ngabret ya kan, ban nampar seperti itu. Sebenarnya kalau burung-burung nampar itu juga tinggal sedikit lagi loh pemolesannya. Kalau saya lebih senang burung lowo sih terus terang, daripada burung yang apa ya, bongkar materi anteng tapi cuman monoton, isiannya itu aja. Ya dia kalanya di latberan, yang lain ngukluk dia bunyi ya pasti prestasi. Cuman di kalangan menengah, alah nggak dilirik teman-teman. Mau suaranya kayak Toa Masjid, kalau isinya cuma satu monoton ya udah itu ngunci seperti itu nggak bakal dilirik, kurang.
Karena kan memang untuk kicauan murai batu ini kan memang lagunya yang ditonjolkan itu lagunya seperti itu. Jelas ya teman-teman, karena musim hujan ya mohon dimaklumi lah untuk segala trouble burung itu pasti terjadi, mau murai mau cuak hijau ya, apalagi cuak hijau ya, burung-burung gampang ngembung. Musim hujan nih rawatan mandi jemur salah rawat ngembang belum ya kan, dan juga bisa mengakibatkan gembung melet. Biasanya ini seleksi alam sih teman-teman. Nanti kalau udah musim hujan ini lewat ya kan, rawatan mandi jemur yang biasanya bagus, lihat nanti pas musim panas, cuaca panas ya kan, tetap jalan atau nggak mau jalan. Seperti itu. Oke, sementara gitu dulu teman-teman masukan dari saya, semoga bermanfaat. Aku rungkat banget ibadahnya, agak loyo beberapa hari, rasanya kayak adem panas krenyek balungnya kayak nyambung teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.